Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Galus Suryandari dari Medical Education Unit Prodi Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hari ini saya akan menyampaikan terkait sosialisasi mind mapping yang akan digunakan dalam prosedur ujian SOKA. Oke, apa saja yang akan kita bahas hari ini? Ada beberapa konten yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah definisi dari mind map, kemudian yang kedua adalah point of value dari mind map, yang ketiga adalah purpose atau tujuan dari mind map, dan yang paling penting adalah bagaimana cara membuat mind map dalam SOKA. Kita masuk pada slide yang pertama, yaitu tentang definisi dari SOKA. Mind map, apa itu mind map? Mind map adalah suatu alat multi indera. Jadi mind map ini adalah suatu sarana atau alat yang dapat mengaktifkan beberapa indera yang digunakan untuk mengorientasi visual berupa diagram, gambaran, kemudian gambaran tersebut mewakili kata-kata atau konsep atau ide yang berhubungan dengan topik untuk mengasimilasikan informasi yang selanjutnya dapat membantu siswa untuk mengingat informasi secara terorganisir. Hal ini telah disampaikan oleh Hamid pada tahun 2017. Ya, ini adalah gambar contoh dari mind map yang berhasil digambarkan oleh beberapa mahasiswa di beberapa universitas di luar negeri terkait bleeding. Jadi ini ada proses perdarahan, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan perdarahan telah digambarkan dengan rapi dan terorganisir. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tujuan dari pembuatan mind map. Untuk apa sih mind map itu dibuat ya? Jadi mind map ini secara garis besar sangat bermanfaat atau kita gunakan untuk memvisualisasi konten, kemudian meningkatkan pemahaman akhir, dan harapannya mahasiswa dapat mengorganisasi informasi yang telah didapatkan pada saat proses tutorial pada khususnya. Kemudian yang ketiga adalah diharapkan dapat memperkuat retensi informasi baru yang didapatkan. Slide selanjutnya kita akan membahas tentang point of value dari mind map. Point of value yang dimaksudkan dari mind map adalah tentang buah pikir. Apa saja yang kita gambarkan dalam mind map adalah yang pertama, kita sebagai contoh, ini kita akan membahas tentang perdarahan atau bleeding. Perdarahan atau bleeding ini merupakan topik utama atau center image yang digambarkan dan divisualisasikan menggunakan warna merah, kemudian ada semacam darah yang mengalir. Jadi diharapkan pada saat penggambaran topik utama ini nanti ada visualisasi dalam bentuk image atau gambar seperti itu. Jadi letaknya di tengah sehingga kita namakan center image. Kemudian memasuki buah pikir yang kedua, yaitu cabang utama. Di sini biasanya berisi tentang learning objective atau apa saja yang dibahas terkait perdarahan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah ranting pertama. Ranting pertama ini merupakan second level atau buah pikir cabang kedua yang menjelaskan atau merinci dari cabang utamanya. Dan jika dimungkinkan akan ada level ketiga atau third level yang menjelaskan ranting pertama dari second level tersebut. Ya, selanjutnya apa yang nantinya akan dinilai dari mind map terkait buah pikir ini adalah yang pertama adalah jumlahnya. Jadi semakin banyak jumlah yang dilukiskan, semakin banyak buah pikir yang dituliskan, maka nilainya pun akan semakin baik. Di sini kita menggunakan 70%, ketika mahasiswa 70% bisa menggambarkan atau melukiskan atau memvisualisasikan dalam bentuk ranting dan cabang, maka dia akan mendapatkan nilai maksimal. Kemudian tidak hanya jumlahnya saja, tetapi kita nilai kesesuaian dan hubungannya. Jadi apakah ranting-ranting dan cabang tersebut memiliki hubungan yang sesuai gitu ya. Kalau misalnya tidak sesuai ya pasti nilainya akan tidak baik. Semakin dia sesuai, semakin berhubungan, maka dia akan memiliki nilai maksimal. Dan yang ketiga, poin ketiga adalah warna. Di sini disebutkan dalam literatur sebelumnya, ketika mahasiswa bisa menggunakan paling tidak 3 warna, ini akan meningkatkan retensi dari proses belajarnya. Sehingga semakin banyak warna yang digunakan akan semakin meningkat nilainya.
Slide selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat mind map pada ujian SOKA. Ya, sebagai pendahuluan terkait penjelasan ujian SOKA atau yang sering kita panjangkan menjadi Student Oral Case Analysis, di sini mahasiswa akan memasuki atau mengalami 3 fase. Yang pertama adalah membuat atau menggambar mind map atau konsep map sebelum nantinya dijelaskan pada tahap kedua atau explanation. Kemudian setelah itu, setelah menjelaskan, mahasiswa akan memasuki sesi ketiga, yaitu sesi tanya jawab bersama dosen penguji yang notabene adalah dosen tutor yang telah mendampingi mahasiswa dalam proses tutorial sebelumnya. Iya, lalu bagaimana caranya kita bisa membuat atau membangun sebuah mind mapping atau peta pikiran yang baik? Yang pertama, seperti sudah dijelaskan tadi, kita perlu menentukan atau perlu membayangkan terlebih dahulu center image-nya, tujuannya ya. Jadi tujuan apa yang akan dicapai ketika kita membuat mind map ya. Biasanya tujuan ini adalah merupakan topik dari apa yang sedang dibahas pada skenario tersebut. Kemudian setelah itu menganjak pada main branch atau cabang utama, apa saja yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa ketika melakukan proses tutorial pasti akan menghasilkan beberapa learning objective. Biasanya learning objective ini nantinya yang akan menjadi main branch atau ide-ide yang bisa menggambarkan terkait learning objective-nya. Kemudian pikirkan juga warna-warna yang akan digunakan. Semakin bisa mewakili atau bisa memvisualisasikan dalam bentuk warna, ini akan semakin baik untuk proses retensi. Perbedaan warna ini akan menjadi pengingat kuat bagi mahasiswa nantinya ketika mengorganisir informasi. Setelah itu, apabila diperlukan branch berikutnya atau cabang berikutnya, maka perlu difikirkan untuk membuat keyword atau kata kunci yang berhubungan dengan main branch-nya tadi. Kemudian dipikirkan juga hubungannya, kesesuaiannya. Jika memang ada hubungan dan kesesuaian yang menjelaskan lebih lanjut terkait cabang utamanya, ini bisa dituliskan pada cabang kedua. Dan yang tidak kalah pentingnya, jika memang diperlukan atau bisa dibuat secara cepat, maka dimungkinkan untuk bisa memberikan gambar-gambar kecil yang bisa menjelaskan terkait cabang yang kedua ini. Selanjutnya. Ya, ini adalah salah satu contoh atau bagaimana cara proses untuk menggambar mind map. Di sini ada contoh mind map yang sangat bagus dengan beberapa pilihan warna. Ada beberapa warna yang mewakili main branch atau cabang utamanya. Kemudian ada beberapa visualisasi gambar yang bisa ditunjukkan di ujung-ujung cabang kedua dan ketiganya. Jadi ini adalah gambar yang paling ideal yang telah berhasil dipaparkan oleh Busan dan berhasil divisualisasikan oleh Busan. Ya, ini ada beberapa cara-cara yang bisa dipelajari seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, pada slide selanjutnya kita akan membahas secara lebih detail terkait mind map bleeding. Di sini digambarkan main topiknya atau gambar utamanya, yaitu tentang bleeding yang divisualisasikan dengan baik dengan gambar seperti darah menetes ya. Jadi menjadikan lebih menancap gitu ya dalam pikiran, saya atau kita akan membahas terkait bleeding. Kemudian dijelaskan lebih detail dengan 1, 2, 3, 4, 5 cabang utama ya. Yang biru, warna biru ini menggambarkan tentang gambaran fisiologis dari perdarahan. Kemudian yang orange atau yang jingga ini menggambarkan terkait organisme apa saja yang dapat terlibat ketika terjadi perdarahan, komplikasi dan sebagainya. Kemudian yang hijau ini tentang bagaimana fisiologinya, bagaimana atau faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perdarahan. Sedangkan yang warna kuning ini menjelaskan terkait biokimiawi dari proses perdarahan. Kemudian lebih lanjutnya atau lebih detailnya untuk yang warna ungu ini dia menunjukkan terkait patofisiologinya atau komplikasi dari perdarahan jika dia tidak terhenti.
digambarkan sebagai DIC, persis di bawah tulisan bleeding, kemudian dia diberikan cabang utama yang menggambarkan tentang bagaimana proses terjadinya DIC tersebut. Kemudian di warna ungu yang lebih tua, dia menjelaskan terkait proses bagaimana terjadinya DIC ketika perdarahan itu tidak segera dihentikan atau mengalami proses komplikasi yang lebih berat. Seperti itu. Jadi bisa dilihat gambaran mind map ini menjadi gambaran mind map yang insya Allah akan mendapatkan nilai sempurna apabila bisa digambarkan sedemikian detail dengan beberapa visualisasi warna, beberapa cabang dan hubungan antar cabangnya yang sangat detail. Nah, ini adalah contoh mind map yang paling baik yang insya Allah akan mendapatkan nilai baik ketika adik-adik semua bisa mengaplikasikannya ketika ujian SOKA nantinya. Ya, berikut adalah slide terakhir yang akan saya sampaikan adalah berupa referensi yang bisa dicek atau dipelajari lebih jauh terkait mind map. Mungkin nanti akan ada pertanyaan setelah ini, bisa langsung menghubungi bagian Medical Education Unit, bisa dengan saya dan bisa dengan rekan-rekan yang lain, tim SOKA kita, sehingga nantinya bisa lebih jelas dan lebih paham terkait pembuatan mind map. Ya, terima kasih telah bersedia mendengarkan dengan baik terkait mind map ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.